Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. I praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you, loving you. Setelah tadi sholat maghrib bersama, setelah itu ngaji bareng anak-anak, habis itu bersilaturahim ke beberapa warga kampung Mu'alaf Baduy. Apakah kegiatan tersebut termasuk kegiatan rutin yang antum lakukan? Ya, jadi sebenarnya masalah yang ada di sini adalah karena mereka mu'alaf, terus dulunya mu'alaf, tapi tidak ada kelanjutan dari orang yang menuntun mereka mu'alaf. Apakah mereka nanti dijadikan apa? Progres selanjutnya itu tidak ada. Maka di sini karena taraf ilmu mereka masih sangat rendah, saya adakan pengajian untuk semua kalangan gitu. Jadi mulai dari anak-anak, kemudian yang usia remaja, kemudian ada yang sampai yang dewasa gitu. Nah, untuk pengajian anak-anak ya kita sama-sama seperti yang ada di desa. Kita buat TPA gitu, misalkan untuk mereka menimba ilmu Al-Quran, bukan cuma Al-Quran doang, akan tetapi ada seperti bagaimana mereka mengenal siapa nabi mereka, siapa nama-nama nabi, untuk rukun iman Islam seperti itu. Jadi pengetahuan ilmu mereka dari kecil sudah tertanam. Jadi ketika dewasa mereka tidak sudah tertanam nilai-nilai Islam dalam diri anak-anak gitu. Nah, kemudian untuk yang remaja itu ya mungkin mereka lebih ke pendekatan yang persuasif gitu. Jadi kita ajak ngobrol mereka seperti apa problematika yang sedang mereka hadapi. Terkadang kan mereka masih labil gitu ya, namanya ABG gitu. Jadi ada banyak masalah yang sedang menghampiri mereka gitu. Bagaimana mereka menemukan jati diri. Nah, di situ saya membimbing mereka untuk menemukan jati diri mereka yang benar gitu. Jadi enggak jati diri yang tersesat, akan tapi yang benar-benar terhidayahkan gitu. Itu temporer lah. Jadi tergantung mereka maunya kapan atau ada di rumah kapan. Jadi kadang saya datangi mereka satu persatu gitu, atau ketika mereka kumpul saya ajak main bola bareng atau ngopi bareng gitu, untuk ngobrolin masalah-masalah seputar keremajaan gitu, seperti yang sudah saya alami atau kita alami lah gitu. Nah, tapi untuk yang orang tua ini kan mereka kalau pagi bekerja gitu untuk menafkahi keluarga. Jadi untuk masalah keagamaan mereka agak susah membimbing mereka kecuali di jam-jam tertentu gitu. Kadang kan mereka kerja dari pagi sampai sore, kadang ada yang nggak pulang. Nah, di situ saya harus pandai-pandai mengatur waktu atau harus pandai-pandai meluangkan waktu untuk mereka. Nah, jadi makanya ketika malam hari setelah saya ngaji anak-anak, saya bersilaturahmi ke rumah-rumah warga guna untuk memberikan sedikit bimbingan gitu, masukan-masukan. Terkhusus mereka kan punya masalah ya
dari segi ekonomi. Karena apa? Mereka kebanyakan mayoritas warga di sini yang paling bagus pendidikannya adalah lulusan SD. Jadi kita sendiri membangun taraf ilmu itu juga agak susah di mereka. Soalnya pemahaman mereka juga masih sedikit. Kemudian problematika mereka yang hadapi di keluarga itu sangat banyak. Nah, jadi saya sedikit berikan lebih mudah gitulah untuk mereka pahami dengan pengibaratan. Bagaimana ibarat rezeki di tangan Allah itu, Allah mengatur rezeki itu bagaimana, saya ibaratkan seperti apa gitu, agar bisa difahami oleh mereka dengan mudah. Kalau saya hanya menyampaikan dengan dalil, kemudian saya jelaskan, mereka juga susah pahamnya. Jadi lebih ke ibarat pengandaian agar mereka lebih paham gitu. Soalnya juga strata pendidikan mereka juga rendah gitu. Dan dari beberapa program yang Ustadz sebutkan, untuk progres selama beberapa bulan ini, apakah ada progres tersebut? Ya, kalau untuk masalah peningkatan progres atau penurunan, untuk yang anak-anak ini ya, untuk anak-anak alhamdulillah mereka sangat semangat sekali untuk mengikuti pengajian TPA yang saya buat, yang saya bikin di musola. Dan alhamdulillah beberapa dari mereka sudah bisa baca Al-Quran, kemudian sudah lancar membaca Iqra-nya. Nah, mereka sudah terbiasa dengan makhraj huruf hijaiyah, khususnya makhraj huruf hijaiyah. Jadi mereka tidak lidah mereka sudah terbiasa dengan huruf-huruf Arab gitu. Soalnya masalah yang dihadapi orang tua ketika mengaji di sini itu adalah mereka sudah terbiasa dengan lidah-lidah Sunda. Jadi ketika mereka mengucapkan satu huruf tapi tidak sesuai makhrajnya gitu, jadi itu kan salah. Maka saya didik sejak dini, sejak kecil, jadi mereka sudah bisa paham gitu, dan mereka bisa melafadzkan dengan baik. Itu progresnya, dan alhamdulillah anak-anak ini sangat istiqomah, mereka sangat semangat dan antusias gitu mengikuti. Itu dari anak-anak. Kalau dari remaja ini agak susah, soalnya mereka juga masih labil. Kadang kalau lagi semangat mereka nggak saya datang ke saya, tapi ketika mereka lagi nggak semangat gitu, hilang-hilangan. Jadi kadang mereka nggak ada di sini, jadi saya juga susah mencari mereka. Nah gitu. Ini tapi kalau dari ibu-ibu ini, yang terkhusus ibu-ibu, alhamdulillah kita ngadakan kajian setiap hari Selasa ya, hari Selasa, dan alhamdulillah pesertanya pun juga semakin banyak. Ibu-ibu juga antusias mengikuti kajian tersebut. Tapi untuk bapak-bapak ini progresnya agak macet ya kalau kita nggak mengadakan dakwah door to door. Jadi mereka kalau kita nggak datangi satu persatu, mereka juga jarang datang ke musola atau jarang ke pengajian-pengajian. Mereka terlalu sibuk dengan dunia mereka, urusan mereka, dan lupa akan untuk mempelajari agama gitu. Jadi kalau kita nggak datangi, mereka juga kurang antusias, kecuali ibu-ibunya gitu. Kalau progres bapak-bapak ini agak susah dijalankan, tapi ya doakan saya agar tetap istiqomah ke depannya, biar mereka tetap bisa mendapatkan hidayah melalui tangan-tangan kita gitu. Lalu untuk kesulitan yang mungkin dari progres-progres yang Ustadz sebutkan tadi, yang Ustadz ceritakan tadi, kesulitan apa yang terbesar selama mengabdi di Kampung Mualaf Baduy? Kalau dari yang paling susah itu mungkin dari infrastruktur dan fasilitas ya. Apalagi kalau sekarang musim hujan gitu, kalau ada pengajian di malam hari, tentu medan kita itu bukan yang mudah dilalui, nggak ada jalannya nggak mudah, jadi berlumpur, kadang kita lewat sawah dan banyak binatang-binatang buas, ular dan lain sebagainya. Jadi agak menakutkan gitu ketika hari malam-malam hujan, ketika ada pengajian, tentu para warga itu jarang ada yang datang, karena selain licin juga beresiko bagi mereka, apalagi anak-anak gitu kan. Nah, mungkin infrastruktur yang menjadi masalah, kemudian juga fasilitas yang kurang memadai ketika saya mengajar gitu. Jadi nggak ada meja, jadi harus seperti yang ada di video tadi kan, yang sudah divideokan, kita ngaji ya Iqra ditaruh lantai, kadang juga Al-Quran di bawah gini. Jadi kurang adanya fasilitas. Mungkin kedepannya fasilitasnya akan ada, cuman untuk saat ini itu menjadi kendala gitu, karena juga mau gimana pun fasilitas dan infrastruktur itu nggak bisa dipisahkan dari strategi dakwah gitu. Jadi kalau mau lancar, infrastruktur harus bagus, fasilitas juga harus oke. Jadi
ketika itu semua sudah terbangun kan enak gitu kitanya, bukan kita doang tapi semua orang yang akan menikmati juga akan lebih dimudahkan gitu. Itu mungkin, dan juga mungkin ya karena strata pendidikan mereka yang rendah, jadi mereka agak susah memahami bahasa saya karena saya sendiri juga mahasiswa, mereka juga hanya lulusan SD paling tinggi dan kurang memahami istilahnya prosedur hukum yang ada di Indonesia. Jadi kayak masih sedikit primitif gitulah untuk memahami ajaran Islam gitu. Dari sekian banyak kesulitan, menurut Ustadz selama mengabdi di sini kenikmatan selama mengabdi di sini? Oh ya, kalau ini dari sikap-sikap warga di sini yang sangat welcome kepada kita. Ketika saya pertama di sini, ya saya mesti merasa asing ya kan, merasa asing, dan mereka alhamdulillah ketika saya datangi ke rumah mereka, saya ajak kenalan, mereka welcome sekali. Dan meskipun mereka itu istilahnya kurang mampu, bukan kurang mampu banget enggak, tapi ya kurang mampu aja dalam segi ekonomi. Jadi mereka selain ya welcome, ramah, kemudian juga ringan tangan gitulah, mudah membantu, dan juga banyak memberikan saya bantuan-bantuan, masukan-masukan terhadap dakwah saya gitu. Jadi mereka punya kontribusi juga dalam saya untuk berdakwah di sini. Dan alhamdulillah semakin kesini saya semakin akrab dengan mereka, dan mereka nggak sungkan-sungkan menawarkan bantuan ke saya ketika saya lagi butuh apa gitu. Ustaz, antum butuh apa? Saya bantu. Apa yang bisa saya bantu? Kadang nggak saya minta tolong, mereka sudah menawarkan gitu. Jadi juga mereka bilang ke saya, nggak usah sungkan-sungkan Ustaz, anggap saja ini ke rumah keluarga antum gitu. Jadi kesini terserah antum butuh apa, butuh makanan, butuh minuman, butuh apapun, tinggal bilang. Kadang mereka juga punya kebun itu di sebelah rumah saya, jadi mereka bilang ke saya, Ustaz, kalau butuh sayur ambil aja di sana. Nah jadi mereka itu nggak sungkan-sungkan gitulah, nggak berat hati memberikan bantuan kepada siapapun. Bahkan mereka yang menanam, tetangganya yang memanen gitu udah biasa. Jadi mereka nggak ada tuh iri hati dan iri dengki, yang mungkin juga itu yang bawaan budaya yang mereka bawa ke sini, dan alhamdulillah itu sangat bagus gitu untuk perkembangan dakwah gitu. Masya Allah, cerita dari Ustadz Thorik Sahala dari program sampai kesulitan hingga kenikmatan mengabdi di Kampung Mu'alaf Baduy. Yang awalnya Ustadz Thorik mengira dia mengabdi di sini sendirian, tetapi Masya Allah sekali, tidak terduga bahwa Ustadz Thorik ini bersama rakyat-rakyat, bersama masyarakat yang tidak sungkan untuk membantu Ustadz Thorik dalam berdakwah. Syukron Ustadz Thorik. Ya.